Oke, perkenalkan nama saya Rafael Aditya Nugroho. Di sini saya akan mengerjakan tugas sub CLO 3 dalam mata kuliah kalkulus lanjut. Langsung saja untuk soal yang pertama di sini. Untuk soal yang pertama di sini kita disuruh untuk menghitung total luas segitiga sama kaki yang di dalamnya itu ada lingkaran. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah menghitung total luas lingkaran AN. AN itu adalah total semua luas lingkaran yang ada di dalam segitiga tersebut. Nah, untuk menghitung total luas lingkaran AN, kita memiliki rumus AN sama dengan N dalam kurung N tambah 1/2 dikali dengan IR kuadrat. Lalu di sini kita akan mendapatkan hasilnya untuk rumusnya itu adalah N buka kurung N plus 1 tutup kurung Pi/2. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita di sini harus menghitung luas segitiga BN-nya atau BN itu eh, yang berarti luas segitiga. Nah, kita di sini memiliki tinggi segitiga sama dengan N dikali tinggi satu lapisan, berarti tinggi segitiga itu sama dengan H sama dengan N dikali akar 3. Gitu. Lalu kita hitung ya untuk luas segitiga BN-nya. Di BN itu sama dengan akar 3/4, 8/2, jadi 3/4 dikali 2 N akar 2, kita mendapatkan 4 dikali 4 N akar 2, ini totalnya itu 3 N akar 2. Nah, untuk luas segitiganya kita mendapatkan akar 3N pangkat 2 ya. Nah, kemudian di step terakhir, di sini kita akan menghitung limit dari segitiga sama sisi tersebut. Jadi kita mengenai lim N sampai tak terhingga N per BN sama dengan lim N. Di sini kita memiliki rumus AN tadi N plus 1 Pi/2 per 3N kuadrat sama dengan lim dan N menjadi N plus 1 per 2 per 3N. Oke, kita sediakan lagi menjadi lim N kita terhindar berarti menjadi Pi 2 3 kali 1 tambah 1 per N dan bukan hasil N sama per 2 per 3. Nah, untuk hasil akhirnya kita mendapatkan limit sebagai bentuk yaitu Pi 2 per 3.
untuk mengerjakan soal nomor satu. Nah, kita lanjut untuk soal nomor dua. Untuk soal nomor 2 sih, di sini kita diberikan fungsi yaitu fx sama dengan ln 2 tambah x. Nah, untuk soal yang pertama itu kita disuruh menghitung turunan hingga orde kelima di titik 0. Berarti kita hitung dari orde turunan 1 sampai 5 ya. Turunan satunya itu ya, x di fx sama dengan x sama dengan 1 per 2 plus x kita singkatkan menjadi x itu 0 sama dengan 1 per 2 untuk turunan pertama. Turunan 2x sama dengan 1 per 2 plus x kuadrat kita sederhanakan menjadi f2 0 sama dengan min 1 per 4 turunan 3 sama dengan f3 x sama dengan 2 per 2 plus x akar 3 sama dengan f3 kita pakai 2 per 8 lalu kita sederhanakan menjadi berarti 1 per 4 turunan keempat f4 x sama dengan min 6 per 2 plus x akar 4 jadi f4 0 sama dengan min 6 per 16 kita sederhanakan menjadi min 3 per 8 lalu turunan yang terakhir atau turunan yang kelima sama dengan f5x sama dengan 24 per 2 plus x per 5 kita sederhanakan berarti menjadi f5 sama dengan 24 per 32 disederhanakan menjadi 3 per 4. Oke, untuk soal yang pertama yaitu kita disuruh menghitung turunan turunan hingga orde kelima di titik 0. Kita mencobakan untuk turunan yang pertama itu 1 per 2, turunan yang kedua itu min 1 per 4, turunan yang ketiga itu 1 per 4, yang keempat itu min 3 per 8, dan yang terakhir itu atau yang kelima 3
berempat. Nah, lalu kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu deret McLaurin. Untuk deret McLaurin ini memiliki rumus yaitu Fx sama dengan sigma F Fn 10 per N dikali X pangkat N. Nah, di sini kita bisa langsung menyubstitusikan hasil turunannya. Kita memiliki Fx sama dengan ln 2 plus 1/2 X min 1/4 X pangkat 3 per 3 min 3/8 X pangkat 4 plus 3/4 X pangkat 5 Lalu setelah disubstitusikan turunan tersebut, kita lanjut untuk menyederhanakannya. X sama dengan ln 2 tambah 1/2 X dikurangin 1/8 X pangkat 2 tambah 1/24 X pangkat 3 min 1/64 X pangkat 4 ditambah 1/40 X pangkat 5. Untuk model kita melakukan jawaban seperti ini ya. Setelah disederhanakan tadi untuk deret McLaurin-nya, nah sekarang kita lanjut untuk menjawab soal kekonvergenan pada soal nomor terakhir di soal yang kedua ini. Soal kekonvergenan. Di sini kita akan menggunakan rasio deret Taylor ya, mulai dari turunan ke n sama dengan berarti di sini itu Fn
bagi bentuk umum. Ah, transfer satu kali X per 2 memiliki X. Nah, setelah kita apa mengetahui deret Taylor tersebut, itu memiliki bentuk umum sebagai min 1 n plus 1 per n dikali 2n xn. Nah, setelah kita memiliki bentuk umum tersebut, kita akan uji Taylor dengan uji rasio dengan menggunakan deret Taylor tersebut. Kita memiliki hasil sebagai berikut dalam perhitungannya. Kita memiliki X2 untuk hasil dari uji rasio tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah mencari deret tersebut ke convert dengan deret tersebut. Kedua, nah di sini berarti agar konvergen X per 2 itu perlu kita hitung ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kita dapat menunjukkan bahwa radius konvergensi itu R lebih dari 2 dan selang konvergensi itu min 2 kurang dari X kurang dari 2. Jadi kita memiliki selang konvergensi itu di titik min 2 per 2. Ini. Oke, itu untuk nomor 3 atau nomor terakhir dari soal nomor 2 ya. Sekian dari saya untuk penjelasan tugas sub COO3. Sekian, terima kasih.